Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sri Utami. Saya dari kelas Pendidikan Kewarganegaraan G 2022 Prodi PGSD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu bangsa ataupun negara dalam mengembangkan kekuatannya, sehingga bisa menghadapi berbagai macam ancaman yang datang untuk mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional, definisi ketahanan nasional sendiri merupakan kondisi yang dinamis dari bangsa Indonesia yang berisi soal daya tahan serta keuletan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, maupun ancaman dari dalam maupun luar negeri. Kesejahteraan dan keamanan memang berbeda, namun keduanya tidak dapat saling dipisahkan. Sebab dalam prakteknya penyelenggaraan kesejahteraan ini membutuhkan keamanan dan sebaliknya. Kesejahteraan dan keamanan ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan nasional karena keberlangsungan suatu negara ditentukan oleh hal ini. Kesejahteraan ini dimaksudkan sebagai kemampuan bangsa untuk mewujudkan kemakmurannya, bangsa yang adil dan merata bagi rakyatnya. Sementara keamanan merupakan kemampuan untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai yang dianut terhadap ancaman, gangguan, dan hambatan yang datang dari pihak internal maupun eksternal. Tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional bisa dijadikan tolok ukur ataupun tolak ukur dalam mencapai kesuksesan ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama, berlandaskan prosedur Astagatra, di mana terdiri dari 3 faktor alami dan 5 faktor kemasyarakatan. 3 faktor alami yaitu seperti kekayaan alam, geografis, serta masyarakat. Sedangkan 5 faktor kemasyarakatan yaitu ekonomi, budaya, pertahanan, filsafat, serta ketatanegaraan. Yang kedua, ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi keberlangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Yang ketiga, berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, ketahanan nasional merupakan wajib bagi negara berkembang. Dan yang kelima, digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, maupun halangan. Sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional sendiri juga memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, seperti halnya mandiri. Artinya, ketahanan nasional itu harus mempercayai dan meyakini dengan penuh pada kemampuan negara itu sendiri. Suatu negara harus memiliki prinsip tidak mudah menyerah dengan bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan salah satu syarat yang digunakan untuk menjalin kerjasama dalam perkembangan global. Yang kedua yaitu dinamis. Dinamis berarti ketahanan nasional akan selalu berubah-ubah, baik itu menurun maupun meningkat sesuai dengan kondisi dan situasi dari suatu bangsa tersebut. Oleh sebab itu, ketahanan nasional ini harus berorientasi pada masa depan yang selalu berkembang. Sehingga ketika nantinya ada perkembangan zaman, ketahanan negara ini akan siap menghadapinya dan tidak goyah. Yang ketiga, ada wibawa. Wibawa berarti ketahanan nasional harus selalu meningkatkan kualitasnya sehingga bisa diperhitungkan oleh negara lain. Dengan kewibawaan itu sendiri, suatu negara akan lebih disegani oleh negara lain. Yang keempat, manunggal.
Manunggal berarti ketahanan nasional harus mewujudkan kesatuan yang seimbang di antara semua aspek bernegara. Yang kelima, konsultatif dan kerjasama. Dalam hal ini menjelaskan bahwa ketahanan nasional menuntut suatu negara untuk selalu mengedepankan sikap-sikap non-konfrontatif dan non-provokatif. Artinya, suatu negara harus mengedepankan sikap konsultatif dan kerjasama dalam menghadapi suatu tantangan yang datang mengancam keamanan dari suatu asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional sendiri merupakan pedoman yang berdasarkan dari nilai Pancasila, nilai Undang-Undang Dasar 1945, serta wawasan Nusantara. Asas ketahanan nasional sendiri meliputi asas kesejahteraan dan ketentraman, di mana pada asas pertama ini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk masyarakat. Dengan adanya dua aspek tersebut, suatu kehidupan nasional akan berlangsung dengan lebih baik lagi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam konsepsi ketahanan nasional, bahwa kesejahteraan dan ketentraman ini tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi atau berkaitan satu sama lain. Selanjutnya ada asas komprehensif integral. Asas ini berarti kondisi di mana kehidupan bangsa bisa harmonis, terpadu, seimbang, selaras maupun serasi. Asas berikutnya yaitu asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Asas mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter, sifat, dan kehidupan nasional berdasarkan nilai otonomi untuk meningkatkan kemandirian bangsa. Sedangkan mawas keluar berarti suatu negara bisa mengantisipasi, melawan, serta menanggulangi dampak lingkungan luar negeri. Yang terakhir ada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan berarti suatu negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil, solidaritas, gotong royong, toleransi, serta tanggung jawab terhadap warga negaranya sendiri. Ketahanan nasional juga memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama, unsur Pancagatra, di mana Pancagatra ini pada dasarnya berdasarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alamnya, serta manusia dengan dirinya sendiri. Atas dasar tersebut, ada 5 aspek yang bisa digunakan untuk mengembangkan kekuatan nasional ketika dihadapkan dengan ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, unsur ideologi. Ideologi ini merupakan filsafat hidup yang digunakan sebagai pedoman dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional ini dijelaskan dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Implementasi ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ini dilakukan supaya suatu negara bisa mengantisipasi dan melawan ancaman-ancaman yang ada di dalam negeri. Dengan adanya hukum, ketahanan nasional akan terjaga dan hasilnya kelangsungan hidup dalam suatu bangsa akan berjalan dengan baik. Yang kedua, pendidikan karakter bagi generasi muda. Dengan pendidikan karakter itu, generasi muda akan memiliki karakter yang kuat sehingga bisa menghadapi arus modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan globalisasi meskipun memang punya dampak positif, tetapi juga punya dampak negatif. Salah satunya yaitu mengganggu ketahanan nasional. Dua hal tersebut bisa melunturkan kebudayaan atau identitas asli dari suatu bangsa maupun negara. Oleh sebab itu, perlu adanya karakter yang kuat dari setiap generasi muda agar
Mereka bisa menerima perkembangan tanpa melunturkan identitas dari suatu bangsa. Yang ketiga adalah penerapan sistem keamanan lingkungan. Sistem keamanan lingkungan ini menjadi hal penting yang paling sederhana dalam menerapkan ketahanan nasional. Di level RT maupun RW, hal ini bisa menjadi penyotir awal ketika adanya hal-hal mencurigakan di lingkungan masyarakat yang berpotensi mengancam keamanan dan ketahanan, entah itu untuk lingkungan ataupun untuk nasional. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dibagi menjadi beberapa aspek. Masing-masing aspek akan berubah menurut waktu, lingkungan, dan ruang, berlebih pada aspek-aspek yang dinamis, sehingga interaksinya membuat kondisi umum yang sulit dipantau karena sangat kompleks ataupun rumit. Nah, dari aspek-aspek tersebut dibagi menjadi yang pertama, pengaruh aspek ideologi. Ideologi merupakan suatu sistem nilai sekaligus sebuah ajaran yang memberikan motivasi. Selain itu, ideologi juga mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Jika dilihat secara teoritis, maka sebuah ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari suatu sistem filsafat tersebut. Yang kedua adalah liberalisme. Liberalisme merupakan salah satu aliran pemikiran perseorangan ataupun individualistik. Aliran pemikiran tersebut mengajarkan bahwa negara merupakan masyarakat hukum yang terdiri dari kontrak semua individu dalam masyarakat tersebut. Liberalisme berada di titik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak mereka lahir dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapa saja termasuk penguasa, kecuali hal itu sudah di atas persetujuan yang berkaitan. Paham liberalisme ini memiliki dasar-dasar kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut sebuah kebebasan individu secara mutlak, di mana kebebasan yang dimaksud yaitu mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan yang sudah melimpah dan dicapai dengan bebas. Yang ketiga, komunisme. Komunisme merupakan aliran pemikiran kategori kelas atas yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin, yang dimana hal itu berawal dari kritik Karl Marx mengenai kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada pada awal revolusi industri. Aliran pemikiran tersebut beranggapan bahwa negara merupakan susunan golongan kelas atas untuk menindas kelas lain. Sederhananya, pemikiran tersebut yaitu golongan ekonomi kuat melawan golongan ekonomi yang rendah. Golongan borjuis menindas golongan proletar atau kaum buruh. Oleh karena itu, Karl Marx menganjurkan supaya golongan proletar mengadakan revolusi politik untuk memperebutkan kekuasaan negara dari golongan kaya kapitalis serta borjuis yang melandasi paham komunisme. Penjelasan dari saya mengenai materi tentang ketahanan nasional. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.